Bagaimana rasanya bekerja keras di luar negeri, jauh dari keluarga, demi memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Namun di balik itu, kita malah dikhianati? Inilah kisah nyata tentang seorang TKW yang rela meninggalkan tanah air demi suami dan anak-anak. Namun apa yang ia terima justru pengkhianatan yang menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah nyata dan inspiratif selalu hadir untuk membuka mata kita tentang kehidupan yang penuh perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna yang bisa menginspirasi hidupmu. Kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang TKW yang bekerja keras demi keluarga, namun akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai ceritanya. Siti adalah seorang wanita asal desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Ayahnya seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Mereka hidup cukup dengan apa adanya, namun rasa syukur dan kerja keras menjadi nilai yang diajarkan kepada Siti sejak kecil. Ketika Siti menikah dengan Dedi, ia merasa menemukan pasangan hidup yang bisa diandalkan. Namun, setelah menikah, kondisi ekonomi mereka justru semakin sulit. Dedi, yang bekerja sebagai buruh harian, seringkali tak mendapatkan pekerjaan tetap. Beban keluarga semakin berat, apalagi setelah mereka dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Pada suatu malam yang penuh kekhawatiran, Siti dan Dedi berbicara tentang masa depan mereka. Dedi merasa putus asa karena sulitnya mencari pekerjaan. Siti, yang melihat suaminya terpuruk, akhirnya membuat keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka. Ia memutuskan untuk merantau menjadi tenaga kerja wanita, TKW, ke luar negeri. Siti tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Keputusan untuk bekerja di luar negeri bukanlah keputusan yang mudah bagi Siti. Ia harus meninggalkan suami, anak-anak, dan tanah kelahiran yang sudah sangat ia cintai. Ia tidak hanya harus menanggung rindu yang mendalam, tetapi juga ketakutan akan ketidakpastian hidup di negara yang sangat asing baginya. Namun, dengan tekad bulat, Siti tetap melangkah. Ia berangkat ke Timur Tengah, negara yang menawarkan peluang kerja meskipun dengan banyak tantangan. Selama perjalanan, hatinya terus berdoa, berharap segala pengorbanannya bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga kecilnya. Setibanya di negara tujuan, Siti bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pekerjaan yang ia jalani sangat berat. Ia harus bangun pagi-pagi sekali, melayani majikan, mencuci pakaian, memasak, dan merawat anak-anak majikan. Siti bekerja selama berjam-jam tanpa ada waktu istirahat yang cukup. Walau tubuhnya lelah, hatinya selalu terpikirkan suami dan anak-anak di rumah. Setiap bulan, Siti mengirimkan sebagian besar gajinya untuk membantu ekonomi keluarga. Uang itu digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, membayar utang, dan yang paling penting, untuk pendidikan anak-anaknya. Meski kehidupan jauh dari kata mudah, Siti tetap menjalani semua itu dengan penuh semangat. Setiap kali ia mengirimkan uang, Siti merasa sedikit lega karena tahu bahwa keluarganya bisa bertahan lebih baik. Ia tidak mengharapkan pujian atau ucapan terima kasih, yang ia butuhkan hanyalah jaminan bahwa keluarganya bisa hidup lebih baik. Di sisi lain, meski jauh dari keluarga, Siti tetap berusaha menjaga komunikasi. Ia sering menelepon Dedi dan anak-anaknya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Namun, semakin lama, komunikasi dengan Dedi semakin berkurang. Dedi yang dulu selalu menghubunginya setiap malam kini jarang mengangkat telepon. Ketika Siti mencoba menghubungi,
Dedi hanya menjawab dengan nada yang datar dan singkat. Siti merasa khawatir, tetapi ia mencoba untuk tidak berpikir negatif. Mungkin Dedi sedang sibuk dengan pekerjaan atau urusan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan tidak enak semakin menggerogoti hatinya. Siti mulai merasakan ada yang aneh dengan sikap Dedi. Setiap kali ia menelepon, Dedi selalu menjawab dengan nada yang tidak hangat seperti dulu. Bahkan, kadang ia merasa bahwa Dedi menghindari pembicaraan yang lebih dalam. Ketika Siti bertanya tentang anak-anak, Dedi hanya menjawab dengan jawaban singkat, mereka baik-baik saja. Namun, Siti merasa ada yang disembunyikan darinya. Ia merasa ada jarak yang semakin besar antara mereka, meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masalah komunikasi saja. Tapi suatu malam, ketika Siti membuka media sosial, ia terkejut mendapati sebuah foto yang tak terduga. Foto itu menampilkan Dedi yang sedang berada di sebuah restoran mewah dengan seorang wanita yang tampak sangat akrab dengannya. Wanita itu tersenyum lebar di samping Dedi, dan mereka tampak begitu dekat. Hati Siti hancur seketika. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Suaminya yang ia percayai, yang ia anggap sebagai teman hidupnya, ternyata telah berselingkuh. Siti tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ia memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Dedi tentang foto tersebut. Dengan hati yang berat, Siti menghubungi Dedi melalui telepon. Ketika Dedi mengangkatnya, Siti dengan hati-hati bertanya, Dedi, siapa wanita itu di foto yang aku temukan?" Dedi awalnya terkejut, namun ia segera menjawab dengan tenang, "Oh, itu hanya teman kerja. Tidak ada yang penting." Tetapi, hati Siti merasa ada yang tidak beres. Setiap kata yang diucapkan Dedi seakan semakin memperburuk perasaannya. Siti merasa ada kebohongan yang disembunyikan, tetapi ia tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Namun, beberapa hari kemudian, Siti menerima pesan singkat yang mengungkapkan kenyataan yang lebih pahit. Seorang wanita yang tidak dikenal mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Dedi selama beberapa bulan. Wanita itu juga memberitahukan Siti bahwa Dedi telah menghabiskan uang kiriman Siti untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dirinya. Ia bahkan mengirimkan foto-foto kebersamaan mereka yang tampaknya menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Siti terdiam sejenak. Segala pengorbanannya, semua jerih payahnya, ternyata telah disalahgunakan. Uang yang ia kirimkan dengan susah payah, yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga, ternyata digunakan untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Siti merasa tercekik oleh rasa sakit yang mendalam. Semua pengorbanannya selama ini terasa sia-sia. Dedi yang ia cintai, yang ia percayai, ternyata telah mengkhianatinya. Semua waktu yang ia habiskan untuk bekerja keras di luar negeri, setiap tetes keringat yang ia keluarkan, terasa tak berarti. Ia merasa hancur. Namun, di balik rasa sakit itu, Siti mulai merasakan amarah yang membuncah dalam dirinya. Ia merasa telah dijadikan objek pemanfaatan oleh suaminya. Dengan perasaan yang terombang-ambing antara marah dan kecewa, Siti memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terus dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menghadapi kenyataan ini dengan cara yang lebih berani. Setelah beberapa minggu mempersiapkan kepulangan, Siti akhirnya tiba di Indonesia. Ia langsung menuju rumahnya, meski dengan hati yang penuh rasa sakit. Begitu ia membuka pintu rumah, ia melihat Dedi duduk di ruang tamu bersama wanita yang selama ini mengkhianatinya. Wanita itu tampak santai, sementara Dedi terlihat canggung.
Suasana di dalam rumah terasa dingin dan penuh ketegangan. Siti yang masuk tanpa berkata apa-apa langsung menatap mereka berdua. "Kenapa kalian ada di sini?" tanya Siti dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha menahan air matanya. Dedi yang terkejut langsung bangkit, namun tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wanita itu, yang merasa malu, segera beranjak pergi. Siti menatap Dedi dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia telah tahu semuanya, namun ia ingin mendengar pengakuannya langsung dari Dedi. Dedi akhirnya mengakui semuanya. Dengan suara terbata-bata, ia mengungkapkan bahwa ia telah berselingkuh dengan wanita tersebut selama berbulan-bulan, bahkan sebelum Siti berangkat kerja. Ia juga mengakui bahwa uang kiriman Siti digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama wanita itu, untuk makan di restoran mewah, dan untuk pergi berlibur. Semua kebohongan yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Siti merasa hatinya hancur. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia percayai selama ini ternyata hanyalah kebohongan. Dengan hati yang remuk, Siti memutuskan untuk berpisah. "Aku tidak akan bisa hidup dengan seseorang yang tidak menghargai pengorbananku," kata Siti dengan suara yang tegas, meskipun hatinya menangis. "Aku sudah cukup dikhianati." Dedi hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Siti tahu bahwa ia tidak bisa tinggal dengan orang yang sudah menghancurkan kepercayaan dan cinta yang ia berikan. Ia memutuskan untuk mengajukan cerai dan mulai melanjutkan hidupnya tanpa Dedi. Meskipun hatinya terluka, Siti merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun pengorbanannya telah disalahgunakan, ia masih memiliki anak-anak yang perlu ia perjuangkan. Siti tidak ingin terpuruk dalam kesedihan. Ia mulai menata kembali hidupnya, memulai langkah baru tanpa beban pengkhianatan itu. Ia kembali bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Setiap hari, ia belajar untuk tidak lagi mengandalkan orang lain untuk kebahagiaannya. Kini, Siti tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru, Siti merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan pengkhianatan dan rasa sakit, kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit. Siti tidak hanya melanjutkan hidupnya, tetapi juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu percaya pada diri sendiri, berani memilih yang terbaik untuk diri mereka, dan tidak takut untuk melepaskan yang buruk. Siti mulai menata masa depannya dengan penuh keyakinan. Ia membangun usaha kecil untuk mendukung anak-anaknya, berinvestasi dalam pendidikan mereka, dan memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan penuh kasih. Meskipun hidupnya tidak pernah mudah, Siti merasa bangga dengan semua yang telah ia capai. Ia tahu, kebahagiaan tidak datang dengan mudah, tetapi ia telah belajar untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Beberapa tahun setelah berpisah dari Dedi, Siti bertemu dengan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintainya dengan tulus. Pria ini tidak datang dengan janji manis atau harapan palsu. Ia adalah seseorang yang bisa melihat Siti dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Cinta yang Siti temukan bukanlah cinta yang sempurna, tetapi adalah cinta yang tumbuh dari pengertian dan rasa saling menghormati. Siti menyadari bahwa, meskipun cinta itu datang terlambat, ia layak menerima kebahagiaan yang sejati. Kisah Siti adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kebangkitan setelah jatuh. Ia belajar bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal dari perjalanan baru untuk menemukan kekuatan dan kebahagiaan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Siti mulai memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar dirinya,
tetapi tumbuh dari dalam hatinya. Setelah melalui berbagai cobaan dan tantangan hidup, ia belajar untuk merelakan masa lalu yang menyakitkan dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Tidak ada lagi rasa dendam, hanya kedamaian yang ia rasakan ketika ia melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mandiri. Siti sadar bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, ia bisa menciptakan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hal terpenting yang ia perlukan. Hari demi hari, Siti merasa semakin kuat. Meskipun masa lalu penuh dengan rasa sakit dan kehilangan, ia berhasil menemukan cahaya dalam kegelapan. Ia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain, dan mulai menghargai setiap langkah kecil yang telah ia ambil untuk memperbaiki hidupnya. Dalam hati, Siti merasa bangga karena telah melalui semua itu dan keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Setelah beberapa tahun, kehidupan Siti semakin stabil. Anak-anaknya kini bersekolah dengan baik, dan ia berhasil membangun usaha kecil yang semakin berkembang. Usahanya yang dimulai dari nol kini telah memberi hasil yang memadai. Ia bisa merasa bangga karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan dirinya sendiri. Namun, yang lebih penting, Siti merasa bebas dari belenggu masa lalu yang mengikatnya. Ia tidak lagi merasa terikat dengan kenangan pahit, melainkan bebas untuk meraih impian-impian barunya. Suatu hari, Siti mengajak anak-anaknya untuk berlibur ke pantai. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain di pasir, dan menikmati kebersamaan yang penuh tawa. Dalam momen itu, Siti menyadari betapa besar kekuatan cinta seorang ibu. Ia merasa bersyukur karena bisa memberi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Momen ini memberi Siti rasa tenang, seolah hidupnya telah kembali ke jalur yang seharusnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia pernah terluka, ia tidak pernah kehilangan arah. Di tengah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, Siti menemukan sebuah tujuan baru. Ia mulai tertarik untuk membantu sesama wanita yang berada dalam situasi serupa, wanita-wanita yang bekerja keras di luar negeri, mengorbankan segalanya demi keluarganya, namun seringkali tak dihargai. Siti mulai terlibat dalam komunitas TKW di daerahnya, memberikan dukungan moral, dan berbagi pengalaman dengan mereka. Ia tahu bahwa, seperti dirinya, banyak wanita yang merasa terjebak dalam situasi yang sulit, namun mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Siti mulai membentuk jaringan dengan beberapa organisasi sosial, untuk memberikan edukasi kepada wanita tentang hak-hak mereka, serta pentingnya untuk menjaga harga diri dan menghargai perjuangan yang mereka lakukan. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Meskipun ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa, kini Siti merasa bahwa hidupnya memiliki dampak yang lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Anak-anak Siti tumbuh dengan penuh kasih sayang, dan Siti selalu mengajarkan mereka untuk berjuang dalam hidup dan untuk tidak takut menghadapi kesulitan. Setiap malam sebelum tidur, Siti menceritakan kisah-kisah hidupnya, mengajarkan mereka nilai-nilai tentang keberanian, kejujuran, dan pentingnya berpegang pada prinsip. Ia ingin anak-anaknya tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi selama mereka tetap menjaga hati mereka, mereka akan selalu mampu menghadapinya. Anak-anak Siti, yang kini sudah remaja, mulai memahami perjuangan ibunya. Mereka belajar untuk tidak pernah menganggap remeh pengorbanan ibu mereka. Siti merasa bangga melihat anak-anaknya yang semakin cerdas, bijaksana, dan penuh kasih. Mereka tahu bahwa hidup bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang bagaimana kita bisa tetap berjuang meskipun dalam kesulitan. Setelah perpisahan dengan Dedi, Siti juga mulai membuka hatinya untuk menjalin hubungan baru, tetapi kali ini bukan dengan harapan untuk menemukan pasangan hidup yang sempurna. Siti mulai menemukan persahabatan yang tulus, yang tidak didasarkan pada materi atau status, tetapi pada saling menghargai dan peduli.
Ia bertemu dengan beberapa wanita yang juga telah melalui perjuangan hidup yang berat, dan mereka saling mendukung satu sama lain. Kehidupan sosial Siti yang semula sempit kini menjadi lebih luas. Ia merasa diberkahi dengan teman-teman baru yang setia, yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Siti belajar bahwa hidup tidak hanya soal memiliki pasangan hidup, tetapi juga tentang memiliki orang-orang yang peduli dan mendukung kita dalam setiap perjalanan hidup. Siti tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga terus berusaha menciptakan kehidupan yang penuh makna bagi orang lain. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, mendirikan yayasan kecil yang membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kesuksesan pribadi, tetapi juga dari memberi manfaat bagi orang lain. Dengan yayasan tersebut, Siti berharap bisa membantu anak-anak di desa yang memiliki potensi besar namun tidak memiliki akses untuk pendidikan yang baik. Ia percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka. Melalui yayasan ini, Siti juga ingin mengajarkan anak-anak bahwa mereka memiliki potensi yang tak terbatas jika mereka mau berjuang dan bekerja keras. Seiring berjalannya waktu, Siti menyadari bahwa dirinya memiliki potensi besar yang selama ini belum ia kenali. Pengalaman hidup yang penuh perjuangan ternyata membentuknya menjadi seorang wanita yang tangguh, mandiri, dan berdaya. Siti tidak hanya menjadi ibu yang baik, tetapi juga seorang pemimpin di komunitasnya. Ia menyadari bahwa setiap cobaan dalam hidup adalah pelajaran yang mengarahkannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan setiap langkah baru yang ia ambil, Siti menemukan banyak potensi dalam dirinya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi seorang wanita yang percaya diri, tidak hanya karena ia mampu bertahan, tetapi karena ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan, baik dalam hidupnya maupun dalam kehidupan orang lain. Siti selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau status, tetapi tentang kebersamaan dan cinta yang diberikan kepada orang lain. Ia merasa bahagia melihat anak-anaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang, bekerja keras, dan menghargai setiap orang yang ada di sekitar mereka. Siti tahu bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Momen kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya semakin membuktikan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari pencapaian materi, tetapi dari bagaimana kita bisa saling mendukung dan mencintai. Siti merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari harta atau kemewahan, tetapi dari hubungan yang saling menghargai dan cinta yang tulus. Siti kini melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidup masih penuh dengan tantangan, tetapi ia tidak lagi takut menghadapinya. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih baik. Dengan keyakinan yang baru, Siti tahu bahwa masa depan yang cerah menanti di depan sana. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu yang menyakitkan, tetapi fokus pada hari-hari yang akan datang. Ia juga mulai merencanakan untuk memperluas usaha yang telah ia bangun, dengan harapan bisa membantu lebih banyak orang dan menciptakan perubahan yang lebih besar di masyarakat. Siti tidak hanya ingin menjadi contoh bagi anak-anaknya, tetapi juga untuk orang lain di sekitarnya, bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk berubah dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanannya, Siti belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan dan cobaan, kita selalu memiliki pilihan untuk memilih bagaimana kita akan merespon setiap situasi. Ia memilih untuk bangkit, berjuang, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ia percaya bahwa masa depan yang lebih cerah ada di tangan orang-orang yang tidak takut menghadapi tantangan dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Siti tidak pernah menyesali langkah-langkah yang telah ia ambil. Setiap keputusan, meskipun sulit, membawa kebijaksanaan dan kekuatan baru. Ia terus melangkah ke depan,
tanpa menoleh ke belakang. Kini, ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik orang-orang yang ia cintai dan orang-orang yang ia bantu. Kisah Siti adalah kisah tentang kekuatan, pengorbanan, dan kebangkitan. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun kita jatuh, kita selalu bisa bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup kita. Setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Siti menunjukkan bahwa meskipun hidup sering tidak adil, kita memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana kita akan melanjutkan hidup ini. Itulah kisah Siti, seorang TKW yang bekerja keras dan mengirimkan uang untuk keluarga, namun harus menghadapi kenyataan pahit yang tak terbayangkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak boleh mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan kita, dan bahwa setiap tindakan kita akan ada konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan juga cerita ini kepada orang-orang terdekatmu agar mereka bisa mendapatkan pelajaran berharga dari kisah Siti. Terus dukung kami dengan mengikuti setiap cerita yang kami sajikan, karena kita semua layak untuk belajar dan tumbuh bersama.